Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif, NIM 206500003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat dari makalah sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, yaitu tentang cybercrime dan cyber law. Nah, video ini ditunjukkan untuk memenuhi pertemuan kedua atau tugas kedua dari mata kuliah cybercrime dan cyber law. Masuk pada poin pembahasan. Di sini sebelum itu kita kenali dulu latar belakangnya. Yang pertama, dalam era digital yang semakin berkembang, internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Namun seiring perkembangan teknologi ini tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga membawa dampak negatif, yaitu munculnya kejahatan-kejahatan baru. Nah, kejahatan-kejahatan baru itu yang ada di dunia maya atau ada di internet, itulah disebut dengan cybercrime. Nah, namun di sini di mana ada kejahatan, pasti di situ ada tindak hukum yang memberantas atau menanganinya. Nah, itulah yang disebut dengan cyber law, yaitu cyber law adalah tindakan hukum yang memberantas cybercrime itu sendiri berdasarkan pasal-pasal yang telah dibuat di Indonesia. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, perumusan masalah yang diangkat dari makalah ini ada 3, yaitu apa yang dimaksud dengan cybercrime dan cyber law. Di sini kita akan memahami apa itu dimaksud dengan cybercrime dan cyber law. Yang berikutnya ada jenis-jenis cybercrime apa saja yang sering terjadi di Indonesia. Yang ketiga ada langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mencegah cybercrime itu sendiri. Nah, masuk pada pengertian cybercrime dan cyber law. Nah, cybercrime seperti yang kita ketahui sebelumnya, cybercrime adalah tindakan kejahatan di dunia maya. Namun di sini ada beberapa pendapat yang saya masukkan mengenai apa itu cybercrime itu sendiri. Yang pertama ada menurut the United States Department of Justice, yaitu computer crime adalah segala jenis kejahatan yang memanfaatkan pengetahuan tentang teknologi komputer, baik yaitu untuk kejahatan ataupun untuk untuk intimidasi seperti itulah. Yang kedua ada menurut Andi Hamzah. Menurut Andi Hamzah, cybercrime adalah kejahatan komputer atau dapat diartikan secara umum adalah penyalahgunaan komputer secara ilegal seperti itu. Yang berikutnya ada menurut Fedi Haris, yaitu karakteristik cybercrime itu dapat diartikan bahwa kejahatan adalah kejahatan cybercrime dapat dilihat dari beberapa karakteristik di bawah ini, yaitu ada unitoris akses atau dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan itu. Ada juga unitoris alteration or discussion of data atau mengacu pada tindakan mengubah atau menghancurkan data tanpa izin yang sah. Yang berikutnya atau karakteristik berikutnya ada mengganggu atau merusak operasi komputer. Yang terakhir adalah mencegah atau menghambat akses komputer. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa cybercrime itu adalah segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan melalui atau terhadap komputer dan jaringan internet yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer itu sendiri. Yang berikutnya ada cyber law. Nah, apa itu cybercrime, apa itu cyber law, dan apa hubungan dengan cybercrime? Nah, seperti yang dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, di mana ada kejahatan pasti di situ ada rezim atau hukum yang menanganinya atau memberantasnya. Nah, itulah dia cyber law. Cyber law adalah rezim hukum baru yang ada di Indonesia yang dibuat berdasarkan tentang teknologi dan komunikasi itu sendiri. Nah, rezim hukum cyber law ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2008. Nah, contoh kasus cybercrime yang ditangani hukum cyber law, yaitu ada kasus Lukman Hakim Saifuddin, yaitu wakil ketua MPR periode 2009 dan 2014, yaitu kejahatan cyber di mana email beliau ini dibajak oleh seseorang dan disalahgunakan oleh pelaku tersebut dengan cara itu mengirim pesan ke kontak-kontak pada email beliau dan meminta keuntungan finansial atau keuntungan uang dengan mengatasnamakan beliau. Nah, berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 26 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1, beliau ini, yaitu Lukman Hakim ini, memiliki hak untuk menggugat
kerugian akibat tindakan ini. Pelaku dapat dihukum penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Nah, serta dapat dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan yang memuat hukuman penjara maksimal 4 tahun. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis cybercrime yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama ada phishing. Nah, phishing ini sendiri adalah kejahatan yang dimana dia itu intinya itu mencuri data informasi dari korban dengan cara baik itu mengirim tautan atau link maupun lainnya. Nah, seperti contoh di sini yang pernah saya pelajari itu phishing itu salah satunya dengan cara mengirim link untuk menuju ke website bajakan atau website palsu seperti itu dengan cara si pelaku ini menginginkan dapat mendapatkan sesuatu dengan mengklik itu dan terhubung, yang dimana harus terhubung terlebih dahulu ke sosial media seperti Facebook dan lainnya. Nah, di situ apabila si korban mengklik link tersebut akan menuju ke link palsu dengan UI yang sedemikian mirip dengan aplikasi aslinya. Di situ ketika user dengan pengetahuan tentang cybercrime ini, tentang kejahatan cyber ini yang minim, di situ korban ini secara tidak langsung login menggunakan akun pribadinya dan otomatis data informasi atau data login itu akan dikirim ke korban tersebut dan akan disalahgunakan. Seperti itulah salah satu contoh phishing yang pernah saya pelajari. Nah, yang berikut ada serangan ransomware. Nah, serangan ransomware ini baru-baru ini juga terjadi oleh Kominfo, yaitu pencurian data. Nah, salah satunya itu yang pernah dialami teman saya. Serangan ransomware ini seperti virus yang telah dibuat oleh si pelaku ini, yaitu dengan cara apabila virus ini masuk ke perangkat atau komputer dari si korban, baik itu melalui link atau semacamnya. Nah, ransomware ini virus ini akan mengunci file-file penting di dalam aplikasi tersebut, dan si korban itu tidak dapat mengakses aplikasi-aplikasi atau file-file penting di dalam komputer itu sendiri, dan si pelaku itu menginginkan atau meminta imbalan untuk dapat membuka file itu kembali, yaitu meminta imbalan berupa uang atau sejenisnya. Yang berikut ada malware. Nah, malware ini adalah sejenis virus yang masuk ke perangkat komputer atau perangkat HP kita yang dapat merusak sistem dari hardware tersebut. Ini juga dapat berdampak buruk untuk penggunaan untuk data-data untuk informasi pada file-file di perangkat keras kita. Yang berikut ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, di sini itu bukan semacam virus tapi semacam serangan secara bertubi-tubi ke suatu server, yaitu maksudnya itu satu server itu dimasuki oleh berjuta-juta orang atau berjuta-juta akun seperti itu, yang membuat server tersebut down seperti itu dan tidak dapat diakses. Nah, itulah salah satu serangan DDoS yang memfatalkan, seperti di website Kominfo sebelumnya yang down karena serangan DDoS ini. Oke, lanjut. Tadi rekamannya mati. Baik, langkah-langkah untuk mencegah cybercrime. Yang pertama adalah gunakanlah koneksi internet yang aman. Maksudnya di sini adalah usahakan kita gunakan data internet pribadi kita. Usahakan itu hindari penggunaan wifi publik secara terang-terangan seperti itu, karena bagi pelaku yang mempunyai pemahaman tentang jaringan itu, dia dapat menculik IP si pengguna wifi tersebut dan dapat melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh korban seperti itu. Itu juga salah satu kejahatan. Yang kedua ada rajin mengganti kata sandi. Nah, di sini kita harus sering-sering mengganti kata sandi, atau minimal kita membuat sandi dengan kriteria di bawah ini, yaitu mengandung setidaknya 10 sampai 14 karakter. Nah, di sini di beberapa aplikasi itu sudah rata-rata membuat sandi itu minimal dengan 8 karakter. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi karakternya beberapa seperti 10 sampai 14 karakter.
Nah, selanjutnya ada memuat huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Nah, di beberapa aplikasi juga atau di beberapa perangkat lunak juga di situ sudah diterapkan syarat-syarat membuat atau menuliskan sandi. Tidak sembarang dalam penulisan sandi, harus ada kriteria yang ditentukan. Yang berikut adalah membuat kombinasi tiga kata acak bahkan berkaitan satu sama lain. Yang berikutnya ada tidak memuat informasi pribadi seperti nama atau tanggal lahir. Nah, ini juga salah satu salah satu kelalaian dari pengguna, dia itu membuat sandi menggunakan nama atau tanggal lahir. Ini mana sandi dengan menggunakan nama atau tanggal lahir ini, dia itu atau data-data pribadi yang lain seperti nama keluarga atau apa, itu dapat dengan mudah diakses atau diretas oleh si korban dengan cara mungkin si pelaku itu terlebih dahulu memata-matai akun korban dengan cara mencari nama atau tanggal lahirnya atau kerabat-kerabat dekatnya, dan dimana apabila data tersebut sudah terkumpul, yaitu memasukkan di dalam sebuah skrip, yang dimana skrip itu akan mengumpulkan atau mengacak data-data tersebut dan dijadikan menjadi sebuah paspor seperti itu. Yang berikut ada jangan menerapkan satu kata sandi pada banyak akun. Nah, yang juga salah satu kelalaian dari pengguna sosial media, yaitu menggunakan satu kata sandi di banyak akun. Itu karena itu dapat terjadi kejahatan cyber atau penculikan akun, karena satu akun terhubungan akun lain. Apabila akun satu telah dibajak atau telah dihack, maka akun-akun lain itu akan ikut terbajak seperti itu. Ketiga ada aktifkan fitur autentikasi dua faktor. Nah, fitur ini sangat berguna dan sudah banyak diterapkan di beberapa aplikasi. Fitur ini salah satunya contohnya yaitu apabila kita ingin login di suatu aplikasi, dia akan mengirimkan autentifikasi ke nomor HP atau email tergantung dari jenis autentifikasi yang kita masukkan atau yang kita buat sebelumnya, yaitu akan mengirimkan beberapa kode melalui HP atau email untuk memverifikasi apakah yang sedang login ini adalah kita atau bukan, seperti itu. Dan autentifikasi dua faktor ini salah satunya juga dapat mengirimkan aktivitas apa saja yang ada di email A ke email B, seperti itu. Apakah ini aktivitas ini adalah kita yang lakukan atau bukan, seperti itu contoh fitur autentifikasi dua faktor. Yang berikutnya adalah selalu update perangkat lunak. Nah, ini juga sangat penting untuk selalu update perangkat lunak atau hardware yang kita pakai, baik itu komputer maupun laptop, karena rata-rata update yang dilakukan oleh komputer atau laptop yang kita gunakan itu atau brand yang kita gunakan itu tidak semata-mata untuk mengupgrade atau hanya untuk untuk kenyamanan UI atau kenyamanan pengguna saja, tetapi juga itu tingkat keamanan dari perangkat-perangkat lunak yang kita gunakan atau software-software yang kita gunakan itu tingkat keamanannya akan lebih tinggi, seperti itu. Yang berikutnya adalah hindari mendownload aplikasi bajakan. Nah, ini salah satu kendala, ini salah satu kelalaian yang sering terjadi pada orang-orang yang sering mendownload aplikasi bajakan, karena di dalam aplikasi bajakan itu atau game bajakan itu rata-rata atau kebanyakan itu di dalam terdapat virus yang dapat mencuri data-data di komputer tersebut. Di mana apabila aplikasi atau game bajakan itu diinstal, itu otomatis virus tersebut akan diinstal. Seperti kebanyakan itu adalah trojan, ransomware, ataupun malware seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang berikutnya ada edukasi dan kesadaran tentang kejahatan cyber. Nah, ini sangat penting untuk salah satu mencegah terjadinya kejahatan cyber di diri kita sendiri, seperti mungkin penculikan akun, penculikan kata sandi, penculikan akun-akun bank atau apa sejenisnya. Itu sangat penting pembelajaran untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah cybercrime itu segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan melalui atau terhadap jaringan internet yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita terhadap teknologi digital. Ancaman kejahatan di dunia maya juga meningkat. Jenis-jenis cybercrime seperti phishing, ransomware, malware, serangan DDoS, dan serangan terhadap identitas yang merupakan ancaman nyata
yang dapat menargetkan individu, organisasi, bahkan pemerintah. Nah, saran yang dapat diberikan itu meningkatkan kesadaran dan edukasi seperti yang dijelaskan tadi untuk agar kita dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan cyber, kejahatan-kejahatan dunia maya, terutama pada diri kita sendiri. Yang berikutnya ada penerapan keamanan yang ketat seperti pembuatan sandi tadi untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor dan pembaruan perangkat lunak. Itu guna untuk meningkatkan keamanan dari perangkat atau hardware yang kita gunakan. Yang berikutnya ada penguatan regulasi dan penegakan hukum. Nah, ini sangat penting, yaitu pemerintah perlu terus memperbaharui regulasi yang mengatur keamanan cyber dan memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku cyber ini. Nah, kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menghadapi ancaman yang berkembang. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.